Shalom, shalom, shalom. Materi devotion kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-9. Saudara, perikop ini mengisahkan Petrus dan Yohanes yang pergi ke bait Allah. Di sana ia bertemu dengan orang yang lumpuh. Di salah satu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, terdapat seorang lumpuh yang sehari-hari minta sedekah. Jelas ia dan keluarganya memanfaatkan kondisi rohani untuk mengumpulkan materi atau uang dari jemaah yang akan beribadah. Asumsinya jelas, orang yang akan beribadah dianggap lebih mudah tergugah untuk memberi. Saat orang lumpuh itu meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, saudara. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka bahkan sampai ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Saudara, bisa jadi Yohanes dan Petrus memang tidak memiliki emas dan perak untuk diberikan. Namun tampaknya Petrus melihat kebutuhan yang paling mendasar dari orang lumpuh itu, yaitu kebutuhan rohani. Sambil mendoakan, Petrus memberitakan Injil bagi orang itu dan ia sembuh, saudara. Saudara, hidup berbagi, apalagi bagi mereka yang miskin, tentulah tidak tindakan yang terpuji. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, jelas tidak salah untuk berbagi materi. Namun, perhatikanlah juga kebutuhan yang lebih utama, yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah keselamatan. Manusia perlu mendengar Injil. Kalau saudara memiliki cukup materi, bagikanlah dalam bingkai Injil. Itu artinya, motif kita berbuat baik adalah untuk menyatakan kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan, bukan menyatakan kebaikan diri kita sendiri. Jangan merasa puas kalau orang yang kita tolong itu mengenal kita sebagai orang yang baik. Tetapi puaslah, bermegahlah kalau orang yang kita tolong itu mengenal Yesus yang baik melalui perbuatan kita. Bagikanlah kebaikan, saudara, hal yang besar atau hal yang kecil yang bisa kita bagikan. Namun jangan lupa, sebagai murid Kristus, bagikanlah, beritakanlah Injil. Bagikanlah iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, biarlah orang mengenal Tuhan yang baik melalui segala kebaikan kami. Hari ini kami berkomitmen dan tolonglah kami untuk melakukan kebaikan di dalam bingkai Injil, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, selamat menjalani hari ini dalam pertolongan Tuhan.